Ada enggak haji itu berkurban itu? Ada kan? Pergi haji, ada enggak disuruh kurban? Ada. Hah? Nah, jadi kalau pergi haji itu, orang yang melaksanakan haji itu 5 juta orang. Ingat ya, yang melaksanakan haji ini seluruh dunia 5 juta orang. Satu orang berkurban 1 ekor kibas. Kan kurban itu 1 orang 1 ekor kibas kan, 1 ekor domba kan, kambing kan. Jadi kalau 5 juta orang, kambingnya? Hah? 5 juta kan? 5 juta kambing. Kau kira-kira bisa bayangkan nggak 5 juta kambing itu taruh di mana itu? Ini bukan kambing mati lah ini. Hah? Loh, kurban ini harus kambing yang hidup kan? Ah. Kira-kira kalau 5 juta jamaah haji itu masing-masing sembelih kambing, tentu sebanyak 5 juta ya. Itu yang makan siapa itu? Setelah disembelih itu mau taruh di mana? 5 juta ekor kambing itu. Itu mau taruh di mana itu? Diekspor? Hah? Dibagi-bagikan? Apa enggak habis waktu kau bagi-bagikan kambingmu itu aja? Hah? Enggak. Loh, kalau 1 orang sembelih kambing 1 ekor, enggak kau makan kambing kau itu atau berlebih dia, itu sampah kambing 5 juta ekor itu sebanyak 5 juta orang. Orang 5 juta banyak enggak? Orang. Jadi kalau kambing berdiri dengan orang berdiri, mana lebih memakan tempat? Kambing atau manusia? Kalau kambing berdiri sama manusia berdiri, mana yang lebih banyak mengambil tempat? Karena dia lebar. Nah, sudah volume 5 juta orang dengan 5 juta ekor kambing. Bagaimana itu? Nah, akhirnya dikecilkan. Bagaimana dikecilkan? 1 ekor onta 7 orang. Iya kan? Nah, nanti kau pergi di akhirat, kau mau pergi ke akhirat, kendaraannya onta. Iya. Jadi kalau kamu perginya rame-rame 7 orang, kalau kau lagi mandi, yang lain udah siap, yang lain harus nunggu itu. Karena kau waktu itu mau berangkat sama-sama, kan naik onta kau itu kan. Loh, kan katanya kendaraan di akhirat. Iya kan? Siapa menyembelih lembu, nah maka nanti di kendaraannya itu, kendaraan menuju akhirat itu naik lembu. Oke? Jadi kalau kau 1 ekor lembu itu 7 orang 7 orang ini ya, kira-kira kau mikirnya lembu itu kau naikkan 7 orang itu ditendang. Loh, orang aja lembu naik jempol. Di sini Bang Hadi mengatakan, ya, tidaklah sesuatu yang tidak ada, ya, tidaklah sesuatu yang tidak ada di Al-Quran itu bermakna salah. Contoh, adakah di dalam Al-Quran itu melaksanakan haji itu naik kapal terbang? Hah? Ada enggak? Hah? Lah sekarang orang pergi naik haji itu naik apa? Naik onta atau naik apa? Hah? Hah? Naik pesawat, naik kapal laut. Kalau yang dekat-dekat dengan Saudi itu naik mobil, sekarang sudah ada kereta api. Kalau kau naik onta ke Mekah, bukan ontanya saja yang mati, kau pun mati. Begitu juga kalimah awaludin ma'rifatullah
Itu kaidah sama dengan menunaikan ibadah haji itu tadi. Lah kalau kau sekarang mau nyari onta ke sana, kalau seluruh jamaah haji pergi ke Mekah sana bawa onta, itu parkirnya di mana? Onta kau itu mau kau letakkan di mana itu? Berapa jemaah haji yang ada di Saudi itu? Juta. Lah kalau satu orang bawa onta satu orang satu, kau mau parking di mana itu onta kau itu? Kalau harus pergi ke Mekah itu sebagaimana Nabi buat, sebagaimana Nabi melaksanakan haji, menunaikan ibadah haji. Kira-kira bagaimana tuh? Contoh, katakan 5 juta jemaah haji seluruh dunia. Lah kalau diwajibkan melaksanakan haji, menunaikan ibadah haji, naik onta semua, kau mau parking di mana onta kau itu? Hah? Itu ngurusin onta kau itu aja. Jaga onta kau itu aja, itu biayanya udah lebih daripada kau pergi haji udah. Lah kalau orangnya 5 juta, ontanya berapa? Belum mahram lagi tuh. Tahu mahram? Muhrim. Tidak boleh melaksanakan haji itu kalau tidak bersama muhrim, tidak bersama mahram. Kau pergi haji sendirian itu tidak sah katanya. Tapi kalau yang duda, yang janda, tidak salah. Macam-macam kan orang sekarang buat nih kan, buat hukum kan? Hah? Lah kan katanya kalau mau pergi umrah, mau pergi haji, katanya ini kalau nggak ada mahramnya, kalau nggak ada muhrimnya, itu katanya kan tidak sah. Banyak kan yang begitu-gitu. Nah terus kalau orang yang janda, yang duda, kau mau suruh cari mahram juga itu, mau kau paksa orang kawin? Hah? Disuruhnya kawin dulu. Nah, ada pula di sana mahramnya beli pula itu, disewa. Loh iya, disewa itu, suami orang, istri orang. Hah? Kau umpamanya mau pergi umrah, ya kan? Kau sendirian ini, kau bisa sewa itu istrimu itu. Ada katanya bayar apa? Dipinjamkan. Ini bagaimana ini? Muhrim, mahram, ya. Nah, yang susah, yang pelik, kau perempuan tidak ada muhrim kau, itu dicarikan pasangan kau itu. Katanya kalau nggak bisa masuk Masjidil Haram. Jadi kalau kau masuk Masjidil Haram itu, kau perempuan, ini umpamanya kau perempuan, kau sendirian, itu kau nggak dikasih masuk itu. Kalau tidak ada mahram, artinya nggak ada pasangannya. Jadi kalau nggak ada mahram itu, dikawinkan kau sementara di situ. Habis itu, ada pula lagi katanya nanti untuk masuk aja, untuk masuk Masjidil Haram aja. Nanti kalau udah di dalam udah kita pisah aja. Sebentar aja, itu mahram kau itu sebentar aja, habis itu kau nggak mahram lagi gitu. Nah terus kalau besoknya lagi kau mau masuk lagi, kau cari-cari lagi mahram kau itu, muhrim kau. Aduh, sudahlah kau nggak ada pasangan, kau berniat betul-betul mau naik haji, disewa pula mahramnya itu, tahu sewa? Bayar itu, pakai kenek. Nggak percaya kalian itu mahram itu dicarikan itu? Siapa yang udah pernah pergi umroh, pergi haji di sini? Hah? Udah pernah pergi haji? Umroh? Boleh nggak kalau nggak ada mahram, nggak ada muhrimnya? Hah? Iya kalau laki-laki boleh. Kalau perempuan? Kalau perempuan katanya kan harus ada pasangannya. Enggak. Oh boleh ya? Boleh. Sendirian boleh. Gimana? Saya ada dengar itu, ada yang tanya ke saya. Hah? Oh boleh. Oh kalau haji yang enggak boleh harus ada mahramnya.
Orang tua saya Sendirian. sendiri. Nah, ini kan bermacam-macam ini pendapat. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Nah sekarang kalau kita bahas yang tidak boleh dulu ya. Kita bahas yang tidak boleh. Oke. Kalau tidak diperbolehkan, tidak bersama mahram ataupun muhrim, kau sudah mampu, kau sudah layak, memang betul-betul kau ini melaksanakan haji. Ketika dijatuhkan hukum kau tidak boleh, tidak ada mahram, tidak ada muhrim, apa yang terjadi? Kau dikatakan haji tidak? Kau dikatakan haji tidak sah. Perkara tidak ada muhrim. Nah, kalau yang dikatakan atau hukumnya itu boleh, berarti tidak ada masalah kan? Ada masalah enggak? Jadi kalau dia tidak boleh, tak ada mahram, tak ada muhrim, kalau kau duda, kalau kau janda, tidak pernah dapat haji kau itu. Kalaupun dipaksa, dicarikan mahram, dicarikan muhrimnya. Lah ini muhrim kau ini ambil dari mana ini? Oh pakai orang Arab. Aku kalau muhrim mahram ini boleh pilih, aku pilih yang tuh. Sumpamanya ini umpama. Kau ini mau naik haji, pasangan kau nggak ada, kalau boleh milih kan enak itu. Enak nggak? Kalau kau kira-kira disuruh pilih, kau pilih yang gimana? Wah. Kalau kau dapat yang usia 95 tahun gimana itu? Nggak jadi murim benda apa. Seumpamanya kau ini umur kau berapa sekarang? 30? Ya. Kau dikasih murim yang umur 95 tahun kira-kira gimana itu? Nggak jadi umur. Perkara murim. Contoh ini, seumpamanya ini kau disuruh pilih. Hidayat, mau kau siapa? Hidayat kan? Hidayat, kau mau muhrim nggak? Mau. Jadi muhrim ini ada 3 ini. Yang satu muda, yang 2 lagi udah mau mati. Kau pilih yang mana kira-kira? Yang pasti yang muda. Lah terus muhrim yang udah tua ini nggak ada yang mau. Ini bagaimana? Mengada-ngada kan? Hukumnya mengada-ngada kan? Sudah? Apalagi yang kira-kira yang dengan dalil akal itu, yang dengan dalil akli itu tidak masuk. Mana lagi? Tadi naik haji, pergi haji. Yang tidak ada di Al-Quran ya. Sudah? Ada enggak haji itu berkurban itu? Ada kan? Pergi haji, ada enggak disuruh kurban? Ada. Jadi kalau pergi haji itu, orang yang melaksanakan haji itu 5 juta orang. Ingat ya, yang melaksanakan haji ini seluruh dunia 5 juta orang. Satu orang berkurban 1 ekor kibas. Kan kurban itu 1 orang 1 ekor kibas kan, 1 ekor domba kan, kambing kan. Jadi kalau 5 juta orang, kambingnya? 5 juta kan? 5 juta kambing. Kau kira-kira bisa bayangkan nggak 5 juta kambing itu taruh di mana itu? Ini bukan kambing mati loh ini. Loh, kurban ini harus kambing yang hidup kan? Kira-kira kalau 5 juta jamaah haji itu masing-masing sembelih kambing, tentu sebanyak 5 juta kambing. Ya, itu yang makan siapa itu? Setelah disembelih itu mau taruh di mana? 5 juta ekor kambing itu mau taruh di mana itu? Diekspor? Dibagi-bagikan? Apa enggak habis waktu kau bagi-bagikan kambingmu itu aja? Enggak.
Loh, kalau satu orang sembelih kambing 1 ekor, ndak kau makan kambing kau itu atau berlebih dia, itu sampah kambing 5 juta ekor itu sebanyak 5 juta orang. Orang 5 juta banyak nggak? Orang. Jadi kalau kambing berdiri dengan orang berdiri, mana lebih memakan tempat? Kambing atau manusia? Kalau kambing berdiri sama manusia berdiri, mana yang lebih banyak mengambil tempat? Karena dia lebar. Nah, sudah volume 5 juta orang dengan 5 juta ekor kambing, bagaimana itu? Nah, akhirnya dikecilkan. Bagaimana dikecilkan? 1 ekor onta 7 orang. Iya kan? Nah, nanti kau pergi di akhirat, kau mau pergi ke akhirat, kendaraannya onta. Iya. Jadi kalau kamu perginya rame-rame 7 orang, kalau kau lagi mandi, yang lain udah siap, yang lain harus nunggu itu. Karena kau waktu itu mau berangkat sama-sama, kan naik onta kau itu kan. Loh, kan katanya kendaraan di akhirat, iya kan? Siapa menyembelih lembu, nah maka nanti di kendaraannya itu, kendaraan menuju akhirat itu naik lembu, oke? Jadi kalau kau 1 ekor lembu itu 7 orang, 7 orang ini ya, kira-kira kau mikirnya lembu itu kau naikkan 7 orang itu ditendang. Loh. Orang aja lembu lagi jempol. Oke, sekarang begini ya. Kalau makna kurban itu sebagai kendaraan, kalau makna kurban kau itu kau maknakan kendaraan, ya. Ini akal sehat ini, logika ya. Jangan pakai dalil-dalil Al-Qur'an dulu. Ya. Tahu logika? Hah? Akal. Ya. Psikologi. Ya, tahu psikologi? Masuk akal. Oh. Ada lagi bahasa lain tak? Logika, logik, ya. Kenyataan ya. Kalau kurban kau itu, kau maknakan dengan nanti menjadi kendaraan, ya. Paham tak? Kenapa kau bunuh? Kan mau kau jadikan kendaraan ini. Loh, katanya kalau kurban ini kan mau dijadikan kendaraan bukan? Kendaraan akhirat. Kendaraan menuju akhirat. Lah kenapa disembelih? Kalau udah disembelih bisa kau jadikan kendaraan lagi. Lah terus apanya yang jadi kendaraan itu? Apanya yang dijadikan kendaraan itu apanya? Darahnya. Lembu kau itu yang kau sembelihkan itu, bermakna kendaraan itu. Coba kita bahas dulu. Kita bahas dulu secara logika. Secara akal dulu. Oke, dikatakan bermakna kendaraan. Kau ini manusia atau apa ini? Maksud kendaraan ini macam mana? Dibawa lembu itu kau? Atau kau yang bawa lembu? Memangnya lembu itu bisa jalan sendiri kalau tidak di atasnya kau? Mau tidak lembu itu jalan kalau kau nggak di atas lembu itu? Contohnya kuda, ya. Kuda itu kalau mau jalan ditunggangi atau enggak? Nah, jadi kalau lembu itu kendaraan kau menuju akhirat, kau kan harus di atas lembu itu kan? Ya, kalau satu lembu itu 7 orang, kau harus 7-7-nya naik di atas lembu itu. Loh. Nah, maka ada ulama, ada ustaz. Dijelas? Nah, kata ustaz ini, kata ulama ini, pahala daripada kau menyembelih itu. Dijelaskan, apanya yang jadi kendaraan? Pahalanya. Tahu pahalanya? Tahu pahala? Apa itu pahala itu? Kepalanya. Iya kah? Pahala itu apa? Kepala. Jadi kau naik di kepala sapi itu atau kepala lembu. Kalian paham pahala enggak? Apa yang dimaksud dengan pahala itu? Hah? Manfaat.
manfaat kau bunuh hewan itu? Ya, dapat pahala menyembelih hewan. Hah? Imbalannya, membunuh itu ada imbalannya, menyembelih ada imbalannya itu. Ya, menyembelih hewan itu ada imbalannya. Bercelaru ya, mengada-ngada, tahu mengada-ngada? Teruk sekarang hukum nih. Tapi banyak kan yang ikut ini kan? Banyak nak? Banyak sekali. Satu lembu 7 orang. Macam mana baginya 7 orang itu? Kepala lembu itu berapa? Berapa itu kepala lembu itu? Hah? Coba dibagi 7 kepala lembu itu. Kaki lembu ada berapa? 4. Yang mau dibagi itu, kau dapat ekornya aja. Ekor lembu itu kan mirip kaki lembu kan? Nah, ekor lembu yang dimaksud dibagi, paham dibagi? Tahu dibagi? Hah? 4 dibagi 2 berapa? 2. Bagaimana pembagian itu supaya adil? Sama rata. Sewaktu berkurban itu yang dikatakan 7 orang itu jumlah uangnya itu sama enggak? Umpamanya satu ekor lembu, ya, satu ekor lembu dihargai 10 juta. Tentu dibagi bagi 7. Berapa satu orang? Loh, enggak begitu? Enggak begitu? Katanya satu lembu itu dibagi 7. Oke, sekarang harga lembu itu berapa? Kalau dapat keadilannya, kamu bawa tai lembu itu ke muka saya. Ya, kalau kau bisa dapatkan itu yang seadil-adilnya, bawa tai lembu lempar di muka saya. Hah? Loh, dari bahasanya saja ndak usah dihitung, dari bahasanya saja 1 dibagi 7 itu sudah pasti ndak bisa. Kau pakai teori apapun, pakai matematika apapun, kau ndak akan bisa membaginya itu. Ndak akan mampu kau dengan teknik apapun, dengan ilmu apapun, kau 1 ekor lembu dibagi 7 itu nggak akan bisa, nggak akan dapat. Kalau dagingnya kau bagi-bagi, ya, itu tidak akan bisa. Ketika pembagian kepala, kau dapat kulit kepala aja, bagaimana rasanya? Atau dapat tanduknya aja kau, mau kau makan tanduknya itu? Itu lembu, kalau dibagi 7, ekornya dibagi 7, kepalanya dibagi 7, kakinya dibagi 7, hatinya itu dibagi 7, kulitnya itu harus kau bagi 7. Begitu kalau mau yang adil. Bagaimana kepalanya cuma 1 dibagi 7? Yang 1 dapat giginya, yang 1 dapat tanduknya, yang 1 dapat rahangnya, yang 1 cuma dapat tulangnya aja. Begitu membagi. Itu tadi makanya saya tanya, 4 kaki lembu itu dibagi tuh. Coba kau bagi. Itu akal-akalan. Tahu, mengakal-ngakali. Ada lagi yang mengatakan harus tukar sama lembu, tukar sama unta. Sudahlah, peninglah kepala, enggak usahlah kita cerita itu. Udah, mengarut, nanti ada yang mendidih otaknya. Siapa yang mendidih otaknya itu? Pengurus korban. Ini Bang Hadi ini buka ceki nih katanya kan. Mengada-ngada, besok tak mau lagi orang kurban pikir. Karena kau menipu orang. Kau ngakal-ngakali orang. Karena hidup kau itu dari situ. Kalau ndak ngakal-ngakali orang dengan kurban kau itu, kau ndak makan kau. Nah, jadi kalian sudah dikasih tahu, jangan ya. Jangan ikut-ikutan pengurus kurban-kurban itu ya. Biarkan mereka, ya.
Dan jangan dikeji, jangan disalahkan itu. Mereka itu punya dalil sendiri. Tahu enggak? Mereka itu punya dalil sendiri. Mereka itu punya paham sendiri. Kamu pernah nggak lihat yang ditendang lembu? Hah? Yang ditanduk lembu? Hah? Ada yang patah gigi. Ya. Itu rekayasa enggak videonya? Video-video lembunya mengamuk, lembunya lari, lembunya lepas, lembunya masuk tempat orang sembahyang hari raya, lembunya tendang orang yang mau sembelih dia. Ada yang mau pegangnya kena tendang, ada yang sampai pecah dadanya itu, ada yang sampai lepas giginya pun ada. Nah, itu satu pertanda enggak? Satu tamsil enggak itu? Tamsil enggak? Pertanda enggak itu? Kenapa lembu bisa agresif? Kenapa lembu bisa bertindak seperti itu? Berapa banyak kau lihat video peristiwa penyembelihan korban, kecelakaan yang kecil, dari mulai lembunya lepas dikejar satu kampung, nubruk sana nubruk sini, yang kena tendang lembu, yang kena tanduk lembu. Berapa banyak videonya itu? Berapa banyak korban, bukan lembunya yang korban. Hah? Loh, kalau kalian tak. Lah kita ini kan ada grupnya, grup kita ini kan 250 orang, kan masing-masing banyak itu video-video kejadian-kejadian gitu kan. Tiap-tiap kita ada dari Indonesia, ada dari Singapura, ada dari Malaysia, Brunei, Filipina. Kalau jumpa yang aneh-aneh itu pasti dipost di grup kan. Nah, berapa banyak video-video yang kena tendang, kena tanduk, kena kejar-kejar, ada lembunya lari. Nah, apakah itu kamu tidak mau berpikir? Tidakkah kau seorang manusia, seorang insan, tidakkah kau berpikir? Tidakkah kau kaji itu? Kenapa lembu itu bisa seagresif itu? Sewaktu dia dipelihara, sewaktu dia digembala, sewaktu dia disuruh bekerja, begitu gak lembu itu? Hah? Kenapa diminta untuk berkorban lembu itu? Kenapa untuk minta bagaimana ya? Kenapa ketika lembu itu diminta untuk mengorbankan, atau lembu itu diminta untuk dikorbankan, kenapa terjadi seperti itu? Nggak mau berpikir kan? Hah? Nggak mau berpikir kan? Kalau kau seorang yang suci, kalau kamu itu seorang mukmin, kalau kau seorang yang benar, Allah akan selamatkan kau. Kalau kau di pihak yang benar, kalau kau di pihak yang hak, tidak akan terjadi itu. Karena Allah sentiasa menyelamatkan, Allah sentiasa berpihak kepada yang hak. Apabila suatu pekerjaan, apabila sesuatu yang akan dikerjakan dengan niat yang baik atau dengan tujuan yang baik, Allah tidak jaga. Hah? Allah kawal tidak? Mengapa pula peristiwa pelaksanaan kurban, pecah gigi, pingsan, kepala pecah, bahkan ada yang mati, ada yang tembus dadanya, kena kaki lembu itu. Maka ustadz-ustadz, ulama-ulama berdalih, oh itu belum proporsional tukang lembunya. Iya, itu tukang sembelihnya tidak proporsional, ya kan? Tukang lembunya itu tidak ada ilmunya, dia tidak pandai itu makanya kena tendang lembu, betul tak? Maka si ustadz tadi, si ulama-ulama tadi mengatakan itu dia tidak proporsional, tidak pandai, tidak paham pegang lembu, bukan ahli lembu, ya. Oke? Kalau kau bukan ahli lembu, kalau kau bukan profesional, kenapa kau kerjakan itu? Kan tadi dikatakan, wah itu salah orangnya, ya kan? Salah bagaimana menanganinya, panitianya.
Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kau tidak mahir, kalau kau tidak paham, kau tidak proporsional untuk menangani lembu, kenapa kau pegang itu? Dan setiap tahunnya, setiap tahun, setiap idol lembu, setiap hari raya hari raya lembu, setiap hari raya kurban. Itu jangan kalian sebutkan pula hari raya lembu ya, itu salah. Yang betul hari raya kurban. Yang hari raya lembu yang saya sebutkan tadi itu salah. Yang betul hari raya kurban. Kenapa setiap tahun banyak sekali kecelakaan ketika pelaksanakan kurban itu? Kenapa itu? Setiap tahun. Itu kalau dikumpulkan semua video, itu durasinya bisa 1 hari 1 malam kau tonton itu semua itu. Video kena tendang lembu, kena kejar lembu, kena tanduk lembu. Masih juga tidak mau berpikir. Tadi aku sudah mengatakan, ya, apabila seluruh jamaah haji yang berada di Mekah menyembelih seekor onta atau seekor domba, seluruh jamaah hajinya berkorban, kau bisa bayangkan nggak tuh? Kau bisa bayangkan nggak bangkai domba itu? Bagaimana? Berapa banyak? Jadi sosis ya? Jadi bakso? Jadi kalau 5 juta ekor, kalau 5 juta ekor itu disembelih semua, itu rumah sembelihnya itu, tempat menyembelihnya itu sebesar apa? Kamu yakin itu? Sebanyak orang yang di Saudi itu, sebanyak orang yang di Mekah itu menyembelih 1 ekor domba tiap-tiap orang? Atau tidak ada penyelewengan dananya itu? Kan katanya kalau kurban itu bayar 1 ekor kambing. Kalian tahu enggak, ada yang mengadu itu, pulang daripada melaksanakan haji, dia ngomong, aku bayar apa? Bayar kurban, aku minta ditunjukkan mana kambingnya. Dia kata sudah, nanti aja itu, pokoknya sudah bayar, yang penting sudah. Kalian enggak pernah tahu itu kan? Mana uang bayar kurban? Dikasih, ya. Lah tentu yang bayar kurban ini dia kan minta lihat. Karena kalau di tempat kalian itu kalau mau kurban, kalian itu kan harus menyaksikan di mana lembu itu mau disembelih, kan ditengok sama orangnya kan, dihadirkan kan, betul nggak? Seumpamanya lembu kau itu mau disembelih, kau itu disuruh berdiri itu di lembu kau itu, ditengok lembu kau itu mau disembelih, kau saksikan dia itu mati itu, kau saksikan dia disembelih itu, ya, kau lihat dia disembelih. Nah, jadi kalau dia pergi haji, ya. Ini kita selingan aja, mesinnya belum panas ya. Jadi di Mekah juga tentu kan dia nanya, mana bayar kurban? Kasih bayar ya. Nah ketika itu sahabat saya itu dia nanya, ini saya bayar kurban ini, kalau di kampung saya orang berkurban itu harus hadir kan, harus dilihat kan. Lah itu dia bilangnya apa? Dia ngomongnya apa? Udah, yang penting kamu bayar, nggak usah mau tengok kambing kau itu, nggak usah tengok. Yang penting bayar. Ini tidak terungkap sampai sekarang, ini tidak akan pernah terungkap, tidak akan pernah nyata. Karena teorinya tadi seperti itu. Jamaah Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci tahun 2019, kamu tahu berapa? Tahu berapa? Nggak tahu? Coba cek itu di keberangkatan haji itu. Penduduk di dunia ini yang paling banyak itu negara apa? India. Nomor 2? Mana? Atau kita estimasi saja ya. Kira-kira kalau 2000? Sedikit?
2.000 itu nggak banyak itu. Satu pesawat itu isinya 400. Coba hitung berapa pesawat yang keluar dari Indonesia ini menuju ke Jeddah. Dari hitungan pesawat saja sudah ketahuan itu. Indonesia 34 provinsi. 34? Ya. Minimal satu pesawat saja satu provinsi. Sudah 34 pesawat, 34 kloter. Mungkin nggak cuma satu pesawat saja? Tidak mungkin ya. Nah, 34 dikali 400 itu berapa? Yang jelas tadi kalau 3 saja sudah 1.200. Tidak mungkin 2.000 jemaah. Sudah 13.000 kalau satu kloter. dari Indonesia saja itu sekitar 15.000 onta. 5.100 onta. Sekitar 500.000 paling sedikit itu. Hitungan-hitungan kecil. Atau mungkin tidak seluruh provinsi ada kelompok terbang. Kira-kira 10.000 aja lah. Kita katakan hitung manis aja ya. 10.000 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci. Lah bagaimana satu dunia ini ya, kalau Indonesia saja 10.000, negara di dunia ini berapa ratus negara? Negara di dunia ini ada berapa ratus? Lebih 100 negara enggak? Lebih kan? Kalau satu negara rata-rata 5 saja, enggak usah 10.000, 5.000 saja dikali 100 berapa itu? Itu bangkai kambingnya, kamu tahu enggak? Itu Gunung Uhud bisa tertutup itu. Tidak logika, tidak masuk akal kurban itu dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Itu makanya di dalam Al-Quran ya, tidak ada perintah menyembelih, itu tidak ada. Buka itu surat kurban itu, surat peristiwa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Di situ bunyinya Allah menebusnya, Allah menggantikannya. Di surat itu ya, ditebus, digantikan dengan domba, dengan kibas yang dari surga. Rupanya kambing ini dari surga. Kau percaya kambing di surga? Percaya kau kambing itu dibawa dari surga? Berarti di surga banyak rumput ya. Kalau enggak kambingnya mau makan apa? Domba itu. Kalau kambing ada di surga, tentu di surga banyak rumput karena kambingnya pasti makan. Begitulah cantiknya bahasa Al-Quran itu. Sesungguhnya Al-Quran itu bagi orang yang mau berpikir. Al-Quran itu bisa dikaji oleh orang yang akal sehat, menggunakan akalnya. Itu makanya kalau orang goblok, orang bodoh, bungul, begitulah bila menafsirkan Al-Quran. Dari hitungan matematik saja, dari hitungan akal saja, dari logika saja, itu sudah menolak. Apabila seluruh jamaah haji seluruh dunia betul-betul melaksanakan kurban, itu Masjidil Haram bisa isinya kambing semua itu. Kalau ditaruh di Masjidil Haram, kalau ditaruh di masjid, sebagaimana jamaah haji itu, tentu sebanyak itu juga kambingnya. Iya, si tukang kambing itu yang bawa kambingnya. Akal-akalan. Padahal di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah sembelih. Peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu, peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu, anaknya disembelih tidak? Disembelih tidak? Terpotong tidak lehernya? Lah kamu kok menyembelih hewan? Nabi Ibrahim itu disembelih, betul-betul disembelih enggak?
itu bermakna menyembelih itu dilarang. Itu bermakna menyembelih itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Ketika Nabi Ibrahim itu diperintahkan, diminta ketaatannya, diuji ketaatannya oleh Allah, maukah kau menyembelih anakmu dengan perintahku? Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menguji ketaatan Ibrahim itu, maukah kau menyembelih anakmu itu? Diuji ketaatannya dengan perintah menyembelih anak. Nah, Nabi Ibrahim taat kepada perintah Allah walaupun dengan mimpinya. Dia laksana. Ketika anaknya mau disembelih, Allah menggantinya, Allah menebusnya dengan seekor Apa maknanya itu? Kayak simsalabin aja ya, tiba-tiba kambing itu datang seketika begitu ya. Lalu Ustaz, ulama mengatakan, itulah kuasa Allah. Seketika datang kibas dan seekor kambing digantikan. Allah tidak buat yang mustahil. Allah tidak menciptakan yang mustahil. Tahu yang mustahil? Maksud tiada yang mustahil bagi Allah, maksud tiada mustahil bagi Allah itu, Allah tidak menciptakan yang aneh. Yang enggak masuk akal Allah enggak mau buat. Allah tidak menciptakan segala sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak logika. Allah enggak buat itu. Yang mustahil itu tidak dibuat Allah. Siapa yang buat yang mustahil itu? Pekerjaan yang menciptakan yang mustahil itu siapa itu? Itu setan yang buat. Iblis itu ya menjanjikan yang mustahil, mengelabui manusia, menipu manusia dengan perbuatan yang mustahil, yang tidak masuk akal. Apa itu yang tidak masuk akal itu? Uang gaib, tarik duit, tarik harta karun, benda-benda bertuah, buhul, apalagi itu? Barang antik, ada ininya, ada itunya. Banyak kan sekarang yang tarik duit gaib itu kan? Banyak kan? Itu perbuatan setan, perbuatan iblis itu, tipu daya setan, tipu daya iblis. Karena mustahil, tidak masuk akal, tidak logik, bertolak belakang, bersalahan dengan perbuatan Allah. Allah tidak buat yang ujuk-ujuk, Allah tidak buat yang mustahil. Yang dimaksud tiada mustahil bagi Allah itu, Allah tidak buat yang mustahil. Bukan Allah dikatakan menciptakan yang mustahil, atau Allah itu boleh menciptakan yang tidak masuk akal. Justru Allah itu tidak buat yang tidak masuk akal, nggak buat. Jadi apabila sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak logika, itu bukan ciptaan Tuhan. Itu perjanjian setan, itu perjanjian iblis yang sebenarnya itu tidak mungkin terjadi karena Tuhan saja tidak buat kan. Nah, kalau Allah saja tidak melakukannya, kalau Allah saja tidak menciptakannya, kalau Allah saja tidak melakukannya, tentu siapa yang mengajarkannya itu? Siapa yang mengiming-imingkannya, yang memimpi-mimpikannya, mengayal-ayalkan? Itulah setan, itulah tipu daya iblis. Menjanjikan yang mustahil. Mustahil. Adiknya mustahil. Sepupunya apa adiknya itu? Jangan. Itu ada nama. Aku enggak mau, jangan terjebak ya, jangan terjebak menyebut nama orang ya. Nah, itu enggak boleh. Tahu Dajjal? Tahu Dajjal? Kenal sama Dajjal enggak? Dia menjanjikan yang mustahil, yang enggak masuk akal. Menjanjikan onta masuk ke lubang onta masuk ke lubang jarum. Setan mengatakan bisa itu. Iblis itu dijanjikannya itu bisa terjadi. Itulah setan iblis. Tuhan saja tidak bikin itu, Tuhan tidak mau buat. Onta masuk ke lubang
Tidak bisa. Karena dari teori manapun, dari syain apapun, dari manapun itu tidak bisa terjadi. Itu makanya Tuhan tidak buat. Setan, Dajjal, iblis itu menjanjikan itu bisa terjadi. Tarik uang, cari harta karun, tarik harta, tarik ini, tarik itu, semua mau ditarik ya. Menipu. Kau pernah nak dengar orang cerita-cerita mau tarik gaib, uang gaib ni? Pernah nak kalian dengar itu? Atau memang kau dah pernah kena tipu? Tu kau saja dah pernah kena tipu. Iya, ada dana ini, dana itu, dana jihad, dikumpulkan uang, nanti untuk ini sikit lagi mau cair nih, sikit lagi. Kumpulkan duit lagi, patungan lagi untuk ngurus ini, suratnya ini, harta itu, ini nanti mau dicairkan ini, diambil lagi duit kau. Hati-hati. Itu sindiket, tahu sindiket? Sudah terlalu lama, uangmu sudah terlampau banyak diambil, nanti kau dibunuh. Kenapa? Sudah tidak bisa jawab lagi pertanyaanmu itu. Dia udah nggak ngerti lagi apa yang mau dijawabnya lagi. Akhirnya kau dibunuhnya. Karena uangmu sudah terlampau banyak. Pakai minyak ini, minyak itu. Oh, ini harus supaya naik ini hartanya, supaya bisa nyata ini harta karun nih. Beli minyak ini, minyak si nyong-nyong, minyak si ini, semua pokoknya minyak, segala minyak lah. Minyak hitam. Itulah tipu daya iblis. Kenapa kau bisa ditipu iblis itu? Kenapa kau bisa ditipu iblis? Kenapa? Kotor. Ya. Jadi kalau sudah Bang Adi kasih tahu jangan lagi ya.